Semuanya bermula pada suatu ketika di siang itu, seorang anak yang berinisial ZA yang baru aja pulang dari sekolah tepat jam 11 siang merasa heran melihat kondisi rumahnya yang beralamat di perumahan PT HSJ, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bilahilir, Labuhan Batu, Sumatera Utara, dalam keadaan berantakan di bagian ruang tamunya. Panggilannya memanggil-manggil mamanya yang bernama Ibu Susi 49 tahun, tidak pula mendapatkan respon. Biasanya 1 atau 2 kali ketika dipanggil, si ibu selalu akan muncul atau seenggaknya nyaut ketika dipanggil. ZA pikir ibunya lagi ada di luar, lagi belanja sayur atau lagi ada di rumah tetangganya. Namun anggapan itu sedetik kemudian tiba-tiba buyar, seiring dengan hancurnya hatinya ketika ia melihat ibunya tergeletak di atas kasur tak bergerak dengan noda merah yang menghiasi ranjang yang biasanya ia pakai untuk tidur di malam hari. Kala itu tubuh si ibu ditemukan hanya berbalut sarung berwarna merah. Teriakan dan tangisan penuh kesedihan membahana di siang yang panas itu. Warga yang mendengar suara gaduh itu segera menghampirinya guna menilik apa gerangan yang sedang terjadi. Warga yang berkerumun segera menyadari bahwa di siang itu telah terjadi sebuah tindak kejahatan, penghilangan nyawa yang menimpa seorang ibu rumah tangga yang entah siapa pelakunya. Sedangkan korban dikenal sebagai orang yang tidak punya musuh, tidak punya masalah. Juga hubungannya dengan tetangga-tetangganya selama ini baik-baik saja. Bahkan Ibu Susi, si korban, dikenal juga sebagai orang yang sangat dermawan. Warga tentu geram atas apa yang telah terjadi pada Ibu Susi. Tak mau berlama, temuan mengerikan itu segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yang kemudian tak lama hadir untuk melakukan pemeriksaan, olah TKP, sekaligus mengevakuasi korban untuk didalami penyebab dipanggilnya ia menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Singkatnya, setelah menjalani pemeriksaan secara intensif, keluarlah hasil penyebab korban kehilangan nyawanya. Juga terdapat sebuah fakta yang mengejutkan. Fakta bahwa sebelum dihilangkan nyawanya, korban sempat, dilecehkan oleh pelaku. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan Ibu Susi? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Hari Rabu, 13 Oktober tahun 2021. Bisa dibilang hari itu adalah hari sial bagi seorang pria 30 tahun yang bernama Analisa Nduru. Sepulang ia bekerja sebagai tenaga atau tukang panen di kebun sawit di PT Hari Sawit Jaya yang berlokasi di Labuhan Batu, Sumatera Utara ini, Analisa tak langsung pulang ke rumahnya. Padahal istri dan ketiga anaknya telah pula menunggu kepulangannya. Di malam itu sekitar jam 9, Analisa lebih memilih untuk mampir dulu ke circle tongkrongannya, yang lokasinya hanya berjarak 100 meter saja dari rumahnya, di perumahan PT Hari Sawit Jaya, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bilahilir, Labuhan Batu. Di malam itu Analisa ikut nongkrong dan main kartu gaplek bersama dengan teman-teman satu frekuensinya. Singkatnya dan sialnya, dalam permainan kartu itu Analisa mengalami kekalahan. Dan ia pun kehilangan uang 2,4 juta rupiah dalam semalam. Lalu dikarenakan udah gak lagi punya uang untuk ia taruhkan, pulanglah ia ke rumahnya dengan berjalan kaki tepat jam 3 dini hari. Di sepanjang langkah gontainya menuju rumah, Analisa sangat menyesal atas hilangnya uang itu, sebab uang itu sedianya akan ia pakai untuk membayar cicilan sepeda motornya sebesar 1,4 juta rupiah. Dan 1 juta sisanya adalah uang yang ia pinjam dari rekannya. Sesampainya di rumah, Analisa langsung merebahkan dirinya di atas ranjang, saking pusingnya. Bahkan sapaan si istri yang bertanya, "Dari mana kamu?" tidak pula ia respon, dan tak lama ia pun tertidur. Masih di hari yang sama, 14 Oktober tahun 2021 jam 6 pagi, ia pun terbangun. Ia bersiap dan segera memacu sepeda motornya untuk mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Tak jauh hantaran yang dilakukan oleh Analisa di pagi itu, dikarenakan ia cukup hanya mengantarkan anaknya ke bus sekolah yang telah mangkal sedari tadi. Yang kemudian bus itu akan membawa para penumpangnya ke sekolah masing-masing. Setelah selesai dengan tugas rutinnya, Analisa kembali pulang ke rumahnya dengan tetap masih kepikiran tentang uang cicilan yang telah habis itu. Tak bisalah pembayaran itu ia tunda hingga gajian nanti, tanggal 1 setiap bulan. Sebab tagihan cicilan sepeda motornya sudah deadline dan wajib bagi Analisa untuk segera melunasinya. Belum lagi hutang 1 jutanya yang terus ditagih oleh temannya itu. Sesampainya ia di rumah,
Analisa kembali merebahkan tubuhnya ke atas ranjang, sambil pikir bagaimana caranya untuk menutupi hutangnya itu. Gelisah tak menentu, kemudian ia terbangun dari tidurnya. Dan segera ia seret langkahnya menuju warung rokok milik tetangganya, dikarenakan stok rokoknya habis. Betapa kesal Analisa ketika ternyata warung rokok yang menjadi tujuannya masih tutup. Batalah ia mendapatkan barang yang ia butuhkan. Setelah mendapati warung rokoknya belum buka, Analisa kembali pulang ke rumah. Di tengah perjalanan sebelum ia sampai di rumahnya, tanpa disengaja, Analisa melewati rumah tetangganya yang bernama Ibu Susi. Analisa kenal dengan Ibu Susi, mereka bertetangga. Rumahnya hanya berjarak 4 rumah dari rumahnya, dekat sekali. Suami Ibu Susi yang bernama Pak Wagino adalah teman satu kantor dengan Analisa. Namun keduanya beda divisi. Pak Wagino bekerja di bagian divisi alat berat, sedangkan Analisa adalah tukang panen kebun. Bu Susi dan Pak Wagino punya 2 orang anak yang juga tinggal bersama dengannya di rumah itu. Dan sialnya di pagi itu rumah tetangganya itu menjadi target perampokan yang akan dilakukan oleh Analisa. Analisa yakin bahwa di rumah itu ada barang yang bisa ia ambil, di mana barang-barang itu nantinya akan ia jual dan uangnya akan ia pakai untuk membayar hutang-hutangnya. Sementara itu di waktu yang hampir bersamaan, Bu Susi telah selesai dengan tugas paginya. Pak Wagino berangkat kerja sekalian mengantarkan anaknya untuk pergi ke sekolah. Setelah semuanya pergi, otomatis rumah itu hanya ditinggali oleh Ibu Susi seorang diri. Sebagai ibu rumah tangga, dari informasi yang saya dapatkan, Ibu Susi juga berfokus untuk berjualan kopi di warung yang ia buka di depan rumahnya. Lumayan hasilnya bisa untuk tambah-tambah agar dapurnya tetap mengebul. Diam-diam Analisa menganalisa setiap celah yang bisa menjadi kesempatannya untuk melancarkan aksinya. Ia tahu jam berapa Pak Wagino berangkat kerja dan ia juga tahu jam-jam kosong rumah itu. Lalu setelah yakin dengan rencananya, Analisa kemudian menghubungi atasannya. Untuk apa? Untuk minta izin. Katanya hari ini ia sakit, nggak bisa masuk kerja. Si bos yang mendengar alasan dan alibi itu segera memberikan izin sambil berkata, "Cepat sembuh kau, biar cepatlah kau masuk lagi." Setelah telepon tertutup, Analisa segera bersiap, mempersiapkan alat yang akan ia pakai untuk melakukan aksi jahatnya itu. Ia kemudian menuju sudut rumahnya dan mengambil sebuah kapak bergagang besi miliknya yang ia letakkan di dekat gerobak sorong. Kapak itu kemudian dia sembunyikan di balik baju panjangnya. Dan setelah siap, ia pun segera pergi menuju rumah Ibu Susi yang hanya berjarak sekitar 50 meter atau 2 kali selepetan. Sesampainya di rumah Bu Susi yang sepi dan juga terlihat kosong, Analisa kemudian segera menuju kamar milik Bu Susi yang kebetulan juga kosong. Di dalam lemari milik Bu Susi yang terbuat dari kayu itu, Analisa mulai menyantroni tiap celah dalam lemari itu. Mulai dari laci, tumpukan-tumpukan baju, hingga selipan-selipan kertas tak luput dari intayannya. Namun betapa kaget Analisa pas di tengah fokusnya mencari, tiba-tiba suara keras membuatnya kaget. Ternyata suara itu datang dari Ibu Susi yang berkata, "Ngapain kamu, Analisa?" Sapaan yang mengejutkan itu tentu membuat Analisa panik. Alih-alih pergi melarikan diri sebab udah kepergok pemilik rumah, malah ia mendekati Bu Susi dan mengancamnya dengan sajam yang ia bawa. Dalam ancaman itu ia berkata, "Diam kau, di mana uang kau? Saya butuh uang." Di bawah ancaman Bu Susi tentu nggak bisa berbuat banyak. Ia takut kalau sajam yang ia bawa melukai dirinya. Lalu untuk menuruti permintaan si rampok, Bu Susi kemudian menuju lemarinya dan mengambil satu buah dompet besar yang kemudian memberikan isinya kepada Analisa. Uang itu ternyata nggak cukup untuk Analisa, ia mau lebih banyak lagi. Di tengah-tengah negosiasi yang sedang terjadi, tiba-tiba dompet yang dibawa oleh Ibu Susi jatuh ke lantai dan mengharuskan si ibu untuk mengambilnya, sebab begitulah perintah dari Analisa. Masih dari informasi yang saya dapatkan, pada saat Bu Susi mengambil dompet yang terjatuh itu, timbullah niat Analisa untuk melakukan maaf aksi penodaan kepada Ibu Susi. Dan parahnya aksi itu tak ia lakukan 1 kali, 2 kali Analisa melakukan aksi bejatnya. Bu Susi tak bisa berbuat banyak dikarenakan ia di bawah ancaman sajam. Setelah tuntas dengan hajatnya, Analisa kemudian masih saja terus memaksa Ibu Susi untuk menunjukkan harta benda lainnya yang ia miliki. Dikarenakan capek terus dipaksa, akhirnya Bu Susi memberikan simpanan yang mungkin saja itu adalah simpanan harta terakhirnya. Kala itu ia memberikan 1 buah kalung, 2 buah gelang, dan 1 kalung emas imitasi. Setelah mendapatkan apa yang ia cari,
Alih-alih pergi meninggalkan dan membiarkan korban tetap hidup, malah saat itu dengan teganya, Annalisa mengayunkan sajam yang ia bawa ke arah leher Ibu Susi berkali-kali tanpa ampun. Si ibu kemudian semakin lemah dan ia pun rebah keranjang. Noda merah pun tentu membanjir. Dan tak lama kemudian ia pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah tuntas dengan aksi busuknya, Annalisa kemudian pergi ke kamar mandi dan segera membersihkan diri dari noda merah yang kala itu menempel di tubuhnya. Serta sajam yang ia pakai juga ia bersihkan. Dan ia pun pulang menuju rumahnya dengan tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Sesampainya ia di rumah, aktivitas berjalan seperti biasa. Annalisa sempat membeli minuman saset di warung milik tetangganya. Dan dia pun juga sempat membuang kalung emas yang katanya imitasi itu di samping sebuah masjid yang berlokasi di sekitar rumahnya. Annalisa yang tampak biasa aja pada saat itu kemudian pulang kembali ke rumahnya sambil memantau segala aktivitas yang terjadi di rumah Ibu Susi. Hingga di jam 11 siang ia sempat mendengar suara teriakan yang datang dari rumah Ibu Susi. Teriakan itu ia sadari adalah teriakan dari ZA, putri Ibu Susi, yang kala itu baru aja pulang dari sekolahnya. Dan tak lama kemudian benar saja, warga yang penasaran segera berkerumun di rumah Ibu Susi. Dan kabar tentang dipanggilnya Bu Susi dengan cara yang tak wajar segera menyebar dengan cepat ke perumahan PT Hari Sawit Jaya itu. Annalisa yang tahu akan hal itu juga sempat keluar rumah dan pura-pura bertanya kepada warga yang lain tentang apa yang sedang terjadi. Kasus ini bisa terungkap berkat adanya laporan yang masuk kepada pihak yang berwajib atas perginya Bu Susi yang janggal. Laporan itu adalah modal bagi polisi untuk melakukan serangkaian investigasi, yang kemudian polisi mendapatkan kesaksian dari salah satu warga yang tinggal dekat TKP. Ia mengatakan bahwa ia sempat melihat Annalisa di dekat rumah korban sebelum korban ditemukan tak bernyawa. Dan dari laporan itulah kemudian polisi berhasil mengembangkannya, yang kemudian Annalisa berhasil diamankan tanggal 16 Oktober tahun 2021, atau 2 hari setelah hari mengerikan itu terjadi. Dengan menggunakan sebilah kampak, tersangka mengancam korban sehingga terjadi terhadap korban. Kemudian pelaku meminta kepada korban sejumlah uang, namun tidak dipenuhi oleh korban, dan korban juga menyerahkan beberapa emas yang diserahkan kepada pelaku juga masih dianggap kurang, dan pelaku melakukan terhadap leher korban itu sebanyak 4 kali, dikarenakan karena korban saling kenal. Jarak antara rumah korban dengan rumah pelaku berselisih. Polisi terpaksa memberikan 2 buah timah panas yang bersarang di kedua kaki Annalisa Nduru. Ia diamankan ketika ia sedang bekerja di kebun sawit. Annalisa terjerat dengan pasal berlapis tentang penghilangan nyawa secara berencana. Saat itu ia terancam dengan hukuman mati. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Rantau Perapat, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Annalisa Nduru. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir